Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di PN Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti di TKP oleh terdakwa Yosef, Arigi, Abi serta Mimin. Menurut Danu, proses eksekusi Tuti dilakukan secara keroyokan, diawali oleh Yosef yang memukul kening Tuti dengan gagang golok. Selanjutnya, Tuti pun terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosef ke bawah. Pada momen itu Yosef langsung memukul dengan stik golf disusul oleh Arigi dan Abi. Sementara terkait eksekusi Amalia, Danu katakan bermula ketika Amel bangun, ia langsung dipukul dengan stik golf oleh Yosef dan kepalanya dibenturkan tembok oleh Abi. Peran Mimin pun ikut dibongkar, yakni memandikan jasad Tuti dan Amel di kamar mandi, lalu kedua jasad tersebut dibawa ke mobil Alphard. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang masih dalam penyidikan. Kasus penemuan mayat Tuti, 55, dan Amalia, 22, di mobil Alphard pada 18/8 masih misteri. Di sisi lain, satu persatu fakta tak terduga mulai terkuak. Baru-baru ini, fakta tak terduga diungkap oleh Yosef, satu di antara saksi kasus Subang. Yosef yang merupakan suami sekaligus ayah korban mulai berkoar menyinggung saksi yang selama ini dicurigai selain dirinya. Ia mendadak menyinggung fakta sosok saksi yang digonggong anjing saat pemeriksaan. Yosef mengungkap fakta bahwa saksi tersebut bukan saja hanya digonggong tetapi juga digigit 2 kali oleh anjing pelacak. Lalu, saat ditanya siapa saksi yang digigit anjing pelacak dimaksud, Yosef secara gamblang mengungkap saksi tersebut adalah Danu. Ia mengatakan hanya Danu satu-satunya saksi di sana yang digigit anjing pelacak saat pemeriksaan. Kesaksian Danu dalam persidangan kasus Subang dengan terdakwa Yosef jadi sorotan. Pasalnya di depan majelis hakim, Danu berani peragakan cara Yosef menghabisi nyawa Tuti dan Amel di malam pembunuhan kasus Subang 2 tahun lalu. Danu bahkan lancar menjelaskan tentang detail cara Yosef dengan sadis menghantam tubuh anak dan istrinya menggunakan stik golf. Melihat aksi Danu tersebut, majelis hakim pun sempat terdiam. Terus mengurai kesaksian, Danu pun menyebut bagian moncong golf yang dijadikan untuk memukul. Ia lalu ceritakan posisinya di TKP, yakni di belakang Yosef. Berdasarkan pengamatan tim Tribun Jabar yang berada di PN Subang, terlihat Yosef gelisah dan panik saat Danu memberikan kesaksian. Terlebih dalam kesaksiannya, Danu sempat menjelaskan cara Yosef memukul Tuti dengan gagang golok.
Ya Bang, terkait saksi Yoris yang awalnya akan disidangkan hari ini dan nggak jadi ditarik lagi oleh pihak jasa, itu karena ada penolakan dari pihak-pihak atau gimana Bang? Yang saya pada prinsipnya dari awal persidangan sudah menyampaikan bahwa kita meminta diinformasikan saksi yang akan diperiksa. Nah kemarin kita dapat informasi dari jaksa bahwa saksi yang diperiksa itu 6 orang, hari ini yang diperiksa. Jadi kalau Yoris datang hari ini, jelas itu di luar yang diinformasikan oleh kejaksaan. Oke. Gitu kan, jadi saya meminta kalau saya menyampaikan tadi ke jaksa umumnya supaya saksinya tetap gitu, tidak ditambah lagi karena kita tidak persiapan karena jaksa. Tiga tersangka kasus Subang diperiksa menggunakan lie detektor. Lantas benarkah anak Mimin mengonsumsi narkoba sampai dites urin? Istri muda Yosef Hidayah, Mimin beserta dua anaknya, Arigi Reksa Pratam dan Abi Aulia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacaranya, Rohman Hidayat mengatakan 4 kliennya ada di rumah saat pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tribunnewsbogor.com mendapat informasi saat pemeriksaan terakhir sebelum ditetapkan tersangka, Abi Aulia dites urin oleh polisi di Polda Jabar. Namun informasi ini dibantah Rohman Hidayat. Kata Rohman, saat ini Abi masih bersama orang tuanya di rumah. Jika memang ia dites urin dan hasilnya positif narkoba, Abi mungkin sudah ditahan polisi. Rohman Hidayat mengatakan Mimin, Arigi dan Abi sudah pernah menjalani tes kebohongan menggunakan lie detektor. Ibu dan anaknya sudah melalui tes kebohongan, katanya. Sayang Rohman tak menerangkan hasil tes kebohongan 3 tersangka kasus Subang ini. Kita gak tahu, katanya. Menurutnya jika memang dinilai berbohong akan intens diperiksa polisi. Ia berujar saat ini Danu bersaksi untuk 4 orang kliennya. Sementara 3 kliennya kompak mengaku ada di rumah, tak seperti kesaksian Danu. Ketiganya berkukuh mengaku tidak mengenal Danu. Padahal Danu merupakan saudara Yosef. Danu juga beberapa kali mengantar Yosef ke rumah Mimin. Selain itu Danu juga tercatat sebagai staf Yayasan Bina Prestasi Nasional, yayasan yang didirikan Mimin dan Yosef sejak tahun 2009 silam. Sidang kasus pembunuhan ibu